Halo pemirsa, Anda menyaksikan Simpo Dunia dengan sejumlah informasi dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Perdana Menteri Inggris menegaskan akan kembali mendukung posisi Israel menyusul serangan yang dialami oleh militer Iran. Starmer mengutuk tindakan Iran melukai orang yang tidak bersalah. Berbagai gejolak dunia mulai bermunculan pasca serangan Iran ke Israel. Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer mengecam tindakan keji Iran saat ini. Menurutnya, serangan Iran tidaklah dapat ditolerir, mengingat warga setempat yang tewas akibat rudal balistiknya. Starmer juga menyampaikan keberpihakannya terhadap kondisi geopolitik saat ini yang sedang dialami oleh Israel pasca serangan bertubi-tubi dari berbagai negara di Timur Tengah. We stand with Israel and we recognize her right to self-defense in the face of this aggression. Iran must stop these attacks, together with its proxies like Hezbollah. Iran has menaced the Middle East for far too long. Chaos and destruction brought not just to Israel, but to the people they live amongst in Lebanon and beyond. Make no mistake, Britain stands full square against such violence. We support Israel's reasonable demand for the security of its people. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rancangan busana yang memadukan budaya Papua dan Jawa meramaikan panggung busana New York Indonesia Fashion Week 2024. Acara tahunan ini juga menampilkan rancangan busana untuk generasi muda serta pentas seni budaya Indonesia. New York Indonesian Fashion Week kembali hadir di Manhattan, New York. Pagelaran fashion yang menampilkan rancangan karya-karya busana desainer Indonesia ini dibuka dengan pagelaran tari Kembalikan Baliku dan kelompok Angklung Anbaya dari Indonesia. Kebetulan kita diberikan kesempatan untuk tampil di New York Indonesian Fashion Week. Komunitas tari sangat tari Kembalikan Baliku, dan mereka tadi menarikan satu tari klasik yaitu Asem. Dihadiri oleh sekitar 70 tamu dari komunitas fashion dan juga diaspora Indonesia, fashion show yang diwarnai acara budaya ini menghadirkan sejumlah desainer yang pernah tampil pada tahun-tahun sebelumnya. Desainer asal Papua, Dr. Rosa Rumaseu, menampilkan karya kain Papua dengan warna pastel cerah. Sementara, desainer muda Michelle Liu menggelar party street fashion yang cocok dipakai anak-anak muda generasi now. Desainer asal Bandung, Zubarka by Benz, memadukan desain elegan dengan warna gemerlap bercorak pop art. Dan keanggunan kombinasi tradisi budaya Jawa dengan sentuhan desain modern muncul dari kreasi desainer asal Solo, Joko SSP. Saya bikin konsep baju itu adalah The Legend of Ramasinta. Tapi di sini saya mengambil tokoh itu tadi dalam pewayangan, ada unsur wastra cinde itu tadi yang warna merah, terus dengan aplikasi bergilgin itu tadi, itu adalah baju-baju biasanya keraton. I think it's extraordinary. It has so many details. I got to wear this beautiful robe, and I've never seen these great pieces before. I'm in love with the fashion. Tampil juga saksofonis jazz Indonesia Yuyun George. Tapi kali ini memang agak beda karena kita membawa, apalagi yang dari Solo itu ya, Mas Joko dengan tim angklungnya dan tim Kembalikan Baliku itu yang keren banget. Dan desainer kita juga keren-keren semua, baju-bajunya tuh keren sekali ya. Bangga juga ya, bangga sebagai orang Indonesia yang ada di sini. Senang banget. Naratama Meraja Parmeswari dan Gendira Pratama, VOA New York. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim seluruh dunia dapat mengalami Perang Dunia III pasca serangan Iran atas Israel beberapa waktu yang lalu. Ia menegaskan bahwa serangan ini sangatlah tidak efektif dan gagal. Mantan Presiden sekaligus calon Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa saat ini dunia sangat dekat menuju bencana global.
Hal tersebut disampaikannya pasca serangan rudal Iran ke Israel selama rapat umumnya di negara bagian Milwaukee, Amerika Serikat pada Selasa lalu. Hal ini ia konfirmasi bahwa serangan Iran tidaklah efektif, bahkan cenderung gagal dalam menciptakan pembalasan membawa unsur Palestina. Ia juga menegaskan bahwa Iran cenderung tidak terkendali dalam mengendalikan amarahnya ke Israel. And then on top of that, as you know, the world right now is spiraling out of control. You might not have seen what's happened because it was a few hours ago. A lot of people were here. There's so many people outside, which we appreciate. But a lot of people were here a short time ago. Iran launched 181 ballistic missiles at Israel, and I've been talking about World War III for a long time, and I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make. But they are very close to global catastrophe. We have a non-existent president and a non-existent vice president who should be in charge, but nobody knows what's going on. She was at a fundraiser in San Francisco, a city that she totally destroyed, by the way. San Francisco was the best city in the country maybe 20 years ago, and today you can't even go there. You can't even live there. And I speak against myself because I own property there. I shouldn't be saying that. I should say it's the greatest place in the world. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, perwakilan Israel untuk PBB memperingatkan Iran akan mendapatkan ganjarannya usai serangan yang diluncurkan pada beberapa waktu yang lalu. Israel menegaskan bahwa serangan ini merupakan tindakan yang sangat keji tanpa adanya tindakan nyata yang akurat. Pasca serangan Iran ke Israel beberapa waktu lalu, perwakilan Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB peringatkan Iran akan hadapi konsekuensi yang jauh lebih besar. Menurutnya serangan Iran sangatlah disayangkan. Hal ini dikonfirmasi Dhani melalui sidang Majelis Umum PBB pekan lalu di New York, Amerika Serikat, yang menegaskan bahwa Israel akan terus membela diri dan bertindak kepada negara yang ikut campur terhadap konflik yang sedang dihadapinya. Last night, the Iranian regime launched a cold-blooded attack against 10 million civilians, Jewish, Muslim, Christian, men, women, and children of every faith. In an unprecedented act of aggression, Iran fired almost 200 ballistic missiles, forcing millions of people into bomb shelters. Just minutes before this assault, Palestinian terrorists opened fire on civilians, murdering 7 innocent people, young women, mothers protecting their babies. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Terima kasih masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, 2 inovator muda di Mozambik memanfaatkan sumber daya daur ulang untuk meningkatkan kehidupan komunitas mereka. Salah satunya berupaya menyediakan energi terbarukan bagi lingkungannya, sementara yang lain membuat drone untuk misi keselamatan dan memetakan daerah rawan banjir. Di bawah naungan pohon mangga ini, Nelio Mazivila yang berusia 17 tahun membangun sebuah laboratorium sementara. Di sini ia memperbaiki peralatan elektronik dan rumah tangga menggunakan barang bekas dari perangkat lainnya. A maior parte do material que uso aqui é reciclado, material de sucata, retirado em TVs velhas, amplificadores. Se preciso do material urgentemente, vou até um centro que vendem e compram sucatas. Fora disso, são meus amigos, vizinhos, têm me dado TVs, rádios, eletrodomésticos velhos. Nelio mengatakan ia bisa menyediakan energi bersih dan berkelanjutan serta penerangan dengan baterai dengan memakai inverter yang mengubah arus searah menjadi arus bolak-balik untuk menjalankan sebagian besar peralatan rumah tangga dan lampu. Menurut Nelio, alat ini dapat berfungsi di rumahnya, jadi mestinya bisa berfungsi di lingkungan sekitar. O dispositivo é um inversor que inverte corrente contínua de uma bateria para corrente alternada para uso residencial. Com o dispositivo que eu tenho aqui, posso alimentar 3, 4 casas. Tidak jauh dari laboratorium Nelio, Clayton Mishak yang juga berusia 17 tahun memulai penemuannya dengan membuat mobil-mobilan dan robot, meskipun minat utamanya adalah drone. Memakai serat karbon dan FPV atau kamera pandangan orang pertama, ia mengembangkan drone cepat dan kuat
yang bisa berguna untuk memetakan daerah rawan banjir dan membantu misi penyelamatan. Usar os drones para lugares que são de difícil acesso para o ser humano, por exemplo, os tempos das cheias. Então foi daí onde eu pensei em fazer os drones, digamos, indestrutíveis, flexíveis e rápidos. Clayton berniat terus melakukan penelitian untuk membawa penemuannya ke tingkat yang lebih tinggi. O que me motivou também foi não deixar o Moçambique atrás do conhecimento, vamos dizer assim. Então, como eu tenho conhecimento desses tipos de drones, esses tipos de pesquisas que eles fazem, acabei também por criar uma coisa que eles mostrassem e, pelos vistos, eles estão a dar atenção. Isso é muito bom, é muito positivo, porque vai ajudar o país a dar mais um passo. Meskipun tidak memiliki pendidikan formal dan tidak pernah bertemu secara langsung, kedua inovator muda ini terus menginspirasi satu sama lain melalui media sosial. Kini mereka berharap ada perusahaan publik, swasta, dan individu yang muncul dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan keahlian dan masa depan mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang perempuan berdarah campuran Indonesia Amerika Serikat berupaya menghidupkan kembali industri garmen di kota Baltimore, yang dulunya merupakan pusat manufaktur dan juga industri garmen Amerika Serikat awal tahun 1900-an. Para penjahit, desainer, bahkan pengajar, semua sibuk di distrik garmen Baltimore. So now it's over 20,000 square feet. 20,000 square feet of a needle trades district in Baltimore. Para wirausahawan muda ini berupaya mengembalikan kejayaan garmen yang mewarnai kota Baltimore 100 tahun silam. Industri garmen Baltimore mencapai puncaknya saat jadi sentra produksi seragam tentara ketika Perang Sipil AS. Pada 1900-an, Baltimore adalah salah satu dari 5 sentra produksi pakaian di Amerika sebelum akhirnya meredup awal abad 21. Gregory Hardy yang sudah jadi penjahit 30 tahun menjadi saksi meredupnya industri di Baltimore. The late 70s and early 80s, Baltimore used to have a lot of men's shops and boutiques. And then, things started to leave the country. The designers took their wares to overseas. Lesunya industri garmen Baltimore menggerakkan hati Stacy Stoop, perempuan Baltimore berdarah Amerika Indonesia yang sudah malang melintang di industri fashion di Amerika, Eropa, dan Indonesia selama 20 tahun. Pada 2021, dia berhasil menggalang dana dan mengumpulkan para pelaku industri di gedung ini yang sebelumnya bekas pabrik garmen. But we were only trying to activate this side, but as a result of people seeing us on the news and thinking, oh, who's this crazy person doing this run? People from the veterans of the old school industry called and said, I'm still alive, I'm still here. Remember, I was worried, oh, it's like the industry's fading. But the industry is here, it's just they're scattered around the city. Mendengar kabar ini, Gregory antusias bergabung. People always say it's a dying art. And I said, well, it's really not a dying art because people always going to wear clothes. Namun tak sedikit pengusaha muda seperti Susan yang awalnya ragu akan inisiatif tersebut. 2020, right before the pandemic hit, we were down there and the floor was empty. There was nothing down there but a big cutting table. And I was just walking around like, well, what are you doing with this? What are we doing? Sedikit demi sedikit, semakin banyak penjahit, desainer, bahkan pengajar yang bergabung. Pengusaha muda seperti Nicole senang melihat industri garmen kembali menggeliat. Seen it grow definitely, and there's definitely more awareness being brought back to Baltimore. So even in Baltimore County, outside, there's stuff going on. So as much as we can, we encourage our clients to produce here, and then we encourage people to buy USA made. 3 tahun berjalan, distrik garmen Baltimore kini punya 30 entitas, baik pebisnis, pengajar maupun organisasi sosial. Then people start to believe in something that seems to be dead. They keep saying, the industry is dead in here. It's dormant, it's sleeping. Like we just need to wake it up and bring the people back together again and keep them sewing. Dari Baltimore, Maryland, Rio Tuasikal dan Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, semakin banyak warga Pakistan beralih ke listrik tenaga surya dengan memasang panel surya di atap rumah mereka.
Peralihan energi ini semakin terjangkau bagi konsumen, tapi di sisi lain juga bisa menimbulkan krisis bagi jaringan listrik nasional. Di seluruh Pakistan, konsumen beralih ke energi surya untuk menghemat biaya langganan listrik yang terus melonjak. Asim Ayub di Islamabad mengeluarkan hampir $3.500 pertengahan tahun ini untuk memasang sistem pembangkit listrik surya di atap rumah. इलेक्ट्रिसिटी डे बाय डे कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी। लास्ट ईयर प्रोग्राम हमारा बन रहा था लगवाने का, लेकिन उसका कॉस्ट सोलर पैनल्स की काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो अभी ये इस ईयर काफ़ी प्राइस डिक्रीज़ हुई है, तो दैट्स वाई हमने चूज़ किया कि इसको हम इस ईयर लगवा लें। Dengan memakai listrik surya dan menjual kelebihan daya ke jaringan listrik, keluarga ini bisa menghemat tagihan listrik hingga setengahnya. Mereka berharap investasi energi surya bisa kembali dalam waktu sekitar 3 tahun. बच्चे जो हैं वो एक्साइटेड है कि नेक्स्ट ईयर से चलें, एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि अगर हम लगाते भी हैं तो ज़्यादा फ्रीली तौर पे लगाएंगे. Menurut laporan, antara Juni 2023 hingga Mei tahun ini, pembangkit listrik surya di atap yang terhubung jaringan listrik di Pakistan tumbuh lebih dari 300%. Berlebihannya suplai panel surya Tiongkok telah memangkas biaya sehingga lebih terjangkau bagi banyak warga. Tapi karena sistem distribusi dan cara pembangkit listrik dibangun di Pakistan, semakin populernya teknologi ramah lingkungan yang terjangkau ini juga bisa menyebabkan krisis. Pakistan sedang berjuang membayar utang senilai miliaran kepada perusahaan-perusahaan yang membangun pembangkit listrik, kebanyakan dari Tiongkok. Kontrak ini mengharuskan pembayaran untuk kapasitas pembangkit listrik, terlepas apakah konsumen menggunakan semua listriknya. Yes, we are in a catch-22 situation where as many people who get off the grid, the capacity payments is actually shared by much lesser number of users who stay on the grid. Ini berarti tagihan membengkak bagi warga miskin dan lebih banyak masalah bagi jaringan listrik. जैसे-जैसे बैटरी की प्राइस नीचे आएगी और अगर आपका टैरिफ इंक्रीज हो रहा है तो एवरीबॉडी वुड वांट के वो बैटरीज में इन्वेस्ट करके अपने आप को कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड कर लें, और अगर कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड करते हैं तो डिमांड और कम होगी, डिप करेगी, जो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और रिलायबिलिटी के लिए, पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होगा. Hampir 63.000 konsumen Pakistan, sebagian besar perumahan, memiliki sistem listrik surya yang terhubung ke jaringan listrik menurut data resmi. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Pemerintah tidak menghalangi peralihan ke energi surya, tapi berharap bisa mempertahankan jaringan listrik. We're really looking at the industrial sector to be able to give us that push in the demand that we're expected to have. Konsumen melihat listrik surya akan semakin berkembang. ये तो सिलसिला जारी रहेगा और ये अब अपने गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बारे में कुछ सोचे. देखिए जो अफोर्ड कर रहा है वो तो अब लगा रहा है सोलर्स, जो नहीं कर रहा है डेफिनेटली उसको फिर उसके लिए कुछ सोचना चाहिए इनको. Mempertahankan jaringan listrik mungkin akan memerlukan perbaikan sistem pembangkit dan distribusi listrik. Tapi bagi masyarakat Pakistan yang ingin berhemat, energi surya telah memberikan secercah harapan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.